Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Anggara Putra ingin ingin menjabarkan suatu materi mengenai akikoh. Sebelumnya saya mohon maaf jika tidak bisa melakukan suatu menggunakan alat peraga dikarenakan ya ada kendala dalam alat peraga itu sendiri. Nah, jadi gini, akikoh itu berasal dari kata akik yang artinya rambut anak bayi. Nah, yang dimana anak bayi ini yang baru lahir. Nah, karena itu akikoh selalu diartikan mengadakan suatu selamatan supaya bayi ini selamat di dunia dan bayi ini lebih baik dan menurut istilah syaraknya itu sendiri menyembelih ternak pada hari ke-7 kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Nah, pengertian akikoh itu sendiri berbagai. Nah, kita ambil titik tengahnya saja. Akikoh yaitu merupakan suatu acara atau ritual yang dimana menggunakan hewan untuk yang disembelihnya. Sedangkan upacara ritual itu dilakukan beberapa hari, yang dimana dilakukan pada hari ke-7 atau dilakukan jika tidak hari ke-7 maka hari tuanya. Setelah itu inti akikoh itu sendiri yaitu ungkapan rasa syukur yang dimana dituangkan dalam kurban. Nah, sedekah emas atau perak yang berupa makanan begitu. Setelah itu dasar hukum akikoh. Nah, hukum akikoh yaitu sunnah muakkad yang dimana biarpun orang tua dalam keadaan sulit, akikoh itu sendiri tetap dilakukan. Nah, seperti diketahui kelahiran seorang bayi merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi orang tua, sehingga semua itu harus dirayakan dengan selamatan. Gunanya selamatan untuk apa? Untuk menyelamati anak tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam perintah Nabi untuk menyembelih kurban atau bisa disebut dengan akikoh. Nah, pada hal ini dapat kita ketahui pada mazhab Hanafi itu sendiri hukum akikoh itu mubah. Dikatakan mubah karena apa? Karena dianjurkan untuk dilakukannya suatu akikoh. Nah, gunanya apa? Dikarenakan persyaratan kurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti akikoh, rojabiyah, dan aktiroh. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ketentuan hewan akikoh ya. Ketentuan hewan akikoh. Ketentuan hewan akikoh syaratnya itu yang pertama yaitu tidak boleh cacat ya. Kenapa tidak boleh cacat? Kasihan kalau cacat gitu, tidak lengkap. Terus tidak boleh berpenyakitan. Kenapa? Karena kalau kita berpenyakitan itu sama saja kita meracuni orang yang makan daging itu. Setelah itu cukup umur ya, kira-kira ya sekitar berumur 1 tahun. Misalkan kayak kambing umur 1 tahun, jangan sampai yang kambing baru lahir 6 bulan udah dipotong. Kenapa? Di situ masih ada kekanak-kanakan lah ya. Tuh. Jadi lebih baik yang 1 tahun ke atas. Terus warna bulunya sebaiknya memilih yang warna putih. Nah, gunanya untuk apa warna putih? Karena warna putih itu warna suci. Sedangkan warna lain kan kita nggak tahu kan. Tapi lebih baiknya kalau adanya warna hitam, coklat, boleh nggak? Ya, boleh. Tetapi dianjurkan saja untuk warna putih. Setelah itu pelaksanaan akikoh. Nah, pelaksanaan akikoh itu sendiri menerangkan tentang jumlah binatang yang akikoh yang disembelih untuk seorang anak. Nah, yang pertama yaitu mengenai hadis menerangkan bahwa Rasulullah mengakikohkan cucu laki-laki beliau masing-masing dengan seekor kambing. Nah, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengakikohi untuk Hasan dan Husain
dengan masing-masing 1 kambing. Nah, hadis riwayat Abu Daud dengan riwayat yang sahih. Nah, selanjutnya itu menerangkan bahwa seorang anak laki-laki diakikohi dengan 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 kambing. Nah, setelah itu dapat kita ketahui bahwa menurut banyaknya ulama, akikah itu hanya berlaku bagi anak kecil. Namun sebagai ulama lain menyatakan bahwa akikah itu boleh dilakukan setelah seorang itu dewasa. Penyembelihan hewan akikah sebaiknya dilaksanakan pada ke-7, ke-14. Jika tidak bisa maka kapan saja, yang penting akikah itu dilaksanakan. Nah, bisa hari tua juga bisa. Oke. Terus selanjutnya yaitu mengenai dalam pencukuran rambut itu sendiri ya. Nah, pertama itu kita membaca basmalah. Setelah itu arah mencukur rambut dari sebelah kanan ke kiri ya. Setelah itu dicukur secara keseluruhan, gundul, sehingga tidak ada kotoran yang tersisa. Setelah itu rambut hasil cukur ditimbang dan jumlah timbangan dinilai dengan nilai emas atau perak, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi akikah itu kegiatan yang dimana dilakukan dengan cara sesuatu untuk dianjurkan, yang dimana hal ini supaya kita itu untuk menyelamati kita sendiri, supaya kita tidak kena bahaya atau apa gitu. Jadi akikah itu gunanya ya untuk tolak balak atau untuk bisa untuk menetralkan diri kita sendiri gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan monggo ditanyakan, dan mohon maaf jika saya tidak menggunakan alat peraga dikarenakan ya itu sendiri alat peraganya juga ada kendala ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya bisanya seperti ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.